Nah, kalau saya malah kalau perlu ya bukan hanya itu aja, ya ada dugaan-dugaan juga terkait dengan meninggalnya Vina dan diduga Eki ya. Ini kan masih perdebatan juga yang meninggal ini Eki atau bukan. Terkait Pak Rudiana akhirnya dilaporkan di Mabespori kemarin 6 terpidana gimana Pak menanggapi hal itu? Ya alhamdulillah, kalau saya mengucapkan syukur alhamdulillah dia dilaporin, karena memang dari awal kan saya pertama kali dimintai pendapat, saya langsung mengatakan bahwa periksa penyidik 2016 yang lalu plus Pak Rudiana. Itu kan saya banyak juga tuh dapat dapat perlawanan. Teman-teman pengacara bilang atau netizen juga bilang, loh kok Pak Rudiana yang diperiksa, ini kan ayahnya korban ya. Tapi dari kejadian itu kan patut diduga bahwa keterlibatan Pak Rudiana ini luar biasa jauh. Makanya sekarang kalau dia dilaporkan ya dia harus bertanggung jawab juga kan, karena dia yang buat laporan, dia yang nangkep, terus juga yang nemuin aib dia ya. Alhamdulillah kan dia dilaporin. Ya kalau saya mah ibaratnya yang jelas dia kan diduga melakukan penganiayaan ya terhadap 8 terpidana nih yang sudah menjalankan hukuman. Nah, kalau saya malah kalau perlu ya bukan hanya itu aja, ya ada dugaan-dugaan juga terkait dengan meninggalnya Vina dan diduga Eki ya. Ini kan masih perdebatan juga yang meninggal ini Eki atau bukan. Ya kan bisa jadi juga bukan Eki kan, karena dari foto yang ada beredar itu dan putusannya sudah saya baca juga, di putusannya itu yang meninggal itu dia berkumis ya. Nah si Eki kan nggak berkumis, jadi bisa juga dia dimasukin pasal yang siapa tahu kan, dugaan ternyata dia juga ada keterlibatan dengan meninggalnya Vina dan yang diduga dengan Eki, bisa juga kan. Kalau saya meyakini Eki masih hidup. Ini kan keyakinan ya, karena foto yang beredar itu sama putusan sudah saya baca. Putusannya itu sama ciri-cirinya yang dipoto. Jadi gambaran wajahnya, terus dia berkumis dikit, itu artinya cocok lah. Nah sekarang kalau foto Eki kita samakan dengan foto korban yang ada, itu jauh beda. Apalagi kemarin itu sebenarnya saya pengen kasih semacam sayembara lah. Pengen ada orang yang videoin makamnya, tapi ternyata saya dengar dapat kabar ternyata makam Eki itu dipoto nggak boleh, direkam juga nggak boleh, karena ada kabar kan katanya makam Eki itu tidak terawat, berarti tidak pernah ada yang berkunjung atau datang atau bersih dan lain sebagainya, artinya nggak dirawat lah. Nah kalau nggak dirawat berarti kan tidak ada keluarganya kan. Sekarang ada kecurigaan masyarakat bahwa jangan-jangan yang meninggal ini bukan Eki. Makanya kemarin saya memberanikan diri kan, saya memberikan surat secara resmi ke Mabespori, tolong diperiksa Peggy Setiawan yang di Cianjur. Terus kedua, tolong juga diperiksa kalau perlu dibongkar makamnya Eki, memastikan bahwa ini Eki atau bukan. Kalau ternyata bukan Eki kan itu bisa menyelamatkan 8 terpidana kan, karena kan dituduhnya dia bunuh si Eki. Nah kalau Eki masih hidup berarti kan gugur semua itu permasalahan. Iya sebenarnya kan ini karena inilah kalau kekuatan viral nih ya. Kalau andai kata dulu 2016 viral, saya rasa juga 8 terpidana juga bisa bebas. Karena kan dari penyelidikan ini kan sudah amburadul semua ini. Laporannya nggak jelas, penyidikannya nggak jelas semua. Tapi pernah diajukan pra peradilan, mereka kalah. Nah kalau seandainya sekarang 8 terpidana itu mengajukan PK ya memang wajib mereka ini kalau memang bisa dibuktikan mereka bukan pelakunya, memang harus dibebaskan. Kasihan juga kan. Ini aja kami dari Barisan Advokat Bersatu mengajukan gugatan ya kepada Kapolri. Ini sidangnya sudah ditentukan nih tanggal 31 Juli sidang nih kita. Nah ini kan upaya juga kami agar kalau seandainya gugatan kami diterima, artinya bisa membuka 6 handphone yang disita plus CCTV itu, kalau memang bisa dibuktikan ternyata bukan pelakunya mereka, kan ini bisa saya persembahkan juga buat 8 terpidana kan, dia bisa bebas gitu. Memang menurut saya mereka harus bebas yang 8 ini.